Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah manajemen bisnis. Pada kali ini kita akan membahas mengenai motivasi dan memimpin perusahaan karyawan. Oke, langsung saja kita tampilkan slide-nya. Ya, saya backup dulu. Slide-nya. Ya. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai bahwa dalam setiap hubungan manusia itu ada interaksi, terutama dalam hubungannya dengan perusahaan, ada interaksi antara karyawan dengan majikan atau pengusaha. Nah, tentunya dalam interaksi tersebut ada beberapa perbedaan sikap antara satu dengan yang lain. Nah, harapannya sih majikan itu berharap dan berusaha ada tingkat kepuasan dan selalu ada motivasi pada level karyawan. Nah, kepuasan dan motivasi itu sangat tergantung pada kontrak psikologis antara organisasi dan karyawan. Ada beberapa harapan yang dipegang oleh karyawan menyangkut kontribusi yang akan mereka berikan, yang akan begitu juga sebaliknya yang akan diberikan oleh organisasi atau perusahaan terhadap karyawan berupa imbalan-imbalan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai kompensasi. Bagi saya yang mungkin punya pengalaman, kita berharap bahwa apa yang Anda berikan itu pasti akan ada imbalannya yang setimpal. Hanya sayangnya kadang karyawan itu pada satu sisi itu kadang dalam memberikan kontribusi itu terlalu berhitung di awal. Walaupun juga ada perusahaan-perusahaan yang kadang ya istilahnya dalam tanda petik pelit. Namun demikian ketika kita kembalikan ke masalah yang lebih mendasar bahwa pada prinsipnya perusahaan itu menaungi terhadap beberapa karyawan yang lebih dari satu. Nah, pada kondisi tersebut, maka perusahaan itu cenderung memilih dalam artian bagaimana karyawan yang gampang diatur, bagaimana karyawan yang mudah dididik, bagaimana karyawan yang tidak protesan dan sebagainya, itu menjadi pilihan-pilihan. Pilihan untuk dikembangkan kalau memang di situ ada kesempatan. Walaupun tidak semua perusahaan memberikan kesempatan yang baik, tapi yakinlah bahwa tentunya dalam memilih perusahaan atau memberikan karir pada seorang karyawan itu mesti ada pilihan-pilihan yang terbaik, bukan pilihan-pilihan yang terburuk. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang karyawan itu dihadang pada namanya kepuasan kerja, yang merupakan tingkat kegembiraan yang didapatkan oleh orang dalam melakukan pekerjaan. Jika senang dalam melakukan, mereka akan relatif puas dan tentunya dalam konteksnya akan lebih semangat bekerja. Semangat kerja ini akan mencerminkan seberapa jauh mereka memahami bahwa kebutuhan mereka tercapai dengan pekerjaan mereka. Ketika antara harapan dan kenyataan itu tinggi, atau maksudnya ketika harapan itu hampir sama dengan kenyataannya, maka terjadi kepuasan. Bahkan ketika kenyataannya lebih tinggi dari harapannya, maka itu akan mencapai kepuasan yang tinggi. Namun ketika antara kenyataan dengan harapan berbeda jauh, itu akan meningkatkan ketidakpuasan atau kepuasannya akan menjadi rendah. Dalam hal ini, dalam setiap kegiatan hubungan antara
perusahaan dan karyawan, ada dua sikap seseorang itu atau cara-cara karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya di lingkungannya, yaitu ada dua, perilaku virtuos atau berkah dan perilaku kutuk ya. Ini sebetulnya hampir sama dengan teori dua faktor yang akan dikemukakan oleh Herzberg. Nah, dalam perilaku ini virtuos itu akan membentuk suatu siklus di mana misalnya kita mulai dari kerja yang cepat dan tuntas, itu pada prinsipnya akan menghasilkan produktivitas dan kualitas produk yang tinggi. Ketika kualitas dan produktivitas tinggi, maka biayanya itu akan turun. Nah, jadi ketika kita dalam satu waktu menghasilkan barang yang lebih banyak, itu tentunya akan menghasilkan atau produktivitasnya tinggi, maka secara otomatis, secara umum, maka biaya yang dibebankan pada produk-produk yang akan dijual akan turun. Minimal dari apa? Dari sisi tenaga kerja yang rendah, lebih rendah daripada harga satuannya, kemudian penggunaan listrik yang lebih pendek waktunya, kemudian penggunaan alat yang lebih cepat gitu ya, investasinya lebih gampang pulih. Secara umum akan biayanya akan turun, dan ketika harga biaya atau ongkosnya turun, maka HPP atau eh, harga pokok produk atau biasanya disebut dengan COGM, cost of good manufacture, itu akan turun. Nah, ketika harga turun, maka kita bisa juga menurunkan harga jual. Nah, atau harga jualnya itu bisa terkendali. Dengan kita menjual, ketika kita modalnya per buah itu misalnya 80.000, ketika kita sudah bisa menjual 100.000, tentunya kita sudah dapat keuntungan 20.000. Tapi berbeda ketika biaya proses kita itu mendekati 100.000. Kalau kita jual 100.000, artinya belum untung. Nah, ketika untuk mendapatkan untung 20%, maka harus menjual 120.000. Ketika menjual 120.000, ada orang lain menjual 100.000, maka secara prinsip pelanggan itu akan menjadi tidak puas, memilih yang murah. Dan ketika nggak puas, maka daya saingnya akan, ketika seseorang bisa menjual murah dalam kondisi yang cukup memuaskan, maka akan meningkatkan daya saing. Artinya, beli sana aja, beli barang itu aja, maka lebih murah. Sama saat ini misalnya kami memproduksi genteng metal. Harga di pasaran untuk produk bermerek harganya mungkin 60.000. Nah, kami bisa menjual di bawah 30.000. Nah, ketika kualitas dan produknya sama bagus, kita bisa menjual murah, tentu kita akan bisa memiliki daya saing yang tinggi. Ketika daya saing tinggi, tentunya profit atau margin atau keuntungan itu juga akan tinggi. Kita tahu bahwa keuntungan itu merupakan formula atau persamaan dari pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, ketika biayanya kecil, maka keuntungannya itu tentunya akan menjadi besar. Ketika kita pendapatan atau penjualan harganya sama. Nah, ketika keuntungannya besar, maka tentunya perusahaan secara sadar bisa atau harus mau memberikan kenaikan gaji kepada karyawannya ya. Nah, tentunya ketika gaji meningkat, para karyawan akan memberikan kepuasan dan mereka bekerja puas. Nah, ketika seseorang atau karyawan itu cukup puas, maka dengan ringan tangan memiliki motivasi tinggi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan tersebut. Sehingga dari situ akan terbentuk siklus yang terus-menerus, semakin improvement, semakin tinggi kinerjanya, semakin semangat karyawannya juga semakin tinggi, semakin maju perusahaan. Nah, nah
Nah, di sini ada tentunya dalam setiap siklus itu virtus tadi ada suatu namanya budaya juga atau perilaku karyawan eh, yang bersifat positif atau berkah yaitu virtus culture atau budaya virtus. Di situ orang-orangnya akan terbentuk sifat-sifat yang positif seperti bekerja sampai tuntas dan memberikan yang terbaik. Kemudian tidak mudah menyerah, banyak inisiatif, suka tantangan, mau belajar hal-hal yang baru, jadi tidak monoton. Ketika ada sesuatu yang bisnisnya saat itu memang tidak menguntungkan, harus segera belajar bagaimana bisa menghasilkan ulang. Sering kurang terlambat tapi tidak mengeluh, jadi dinikmati bagaikan hobi. Bila salah mau mengakui dan segera memperbaiki dan merespon positif setiap gagasan atau kebijakan manajemen. Nah, nah, hal yang terbalik atau kebalikan dari virtuos adalah vicious, di mana ini ketika kerja lambat, produktivitas menurun, biaya meningkat, customer tidak puas, daya saing menurun, laba menurun, gaji juga rendah atau bahkan diturunkan, motivasinya rendah. Kemudian kerja semakin lambat lagi, begitu seterusnya. Dan di sini eh, apa ya, perilakunya itu ya perilaku yang kurang menyenangkan, sering cuti sakit, mengharap ketika ada tugas lupa menagih janji, mencari kelemahan atau peraturan, kemudian mencari kambing hitam, ngerumpi, baca koran, sukanya biasanya menuntut itu biasanya memang satu paket dimanapun itu. Nah, nanti juga bisa mahasiswa itu kalau yang malas belajar, maunya nilai tinggi tapi dengan cara protes ya berbohong seperti itu. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang vicious. Nah, selain itu selanjutnya tadi saya ketika karyawan itu puas maka akan memiliki semangat yang tinggi dan akan membawa keberuntungan perusahaan dalam pencapaian yang lebih tinggi lagi. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, ketika nggak puas, maka akan ada namanya turnover atau perputaran karyawan yang tinggi. Itu adalah ciri-ciri dari perusahaan yang mungkin kan kurang sehat ketika turnover atau eh, pergantian karyawan itu tinggi. Kemudian kita akan bicara mengenai motivasi, yaitu seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang berlaku dengan cara tertentu. McGregor itu mengklasifikasikan keyakinan perilaku menjadi dua perangkat, yaitu manajer yang mengakui teori X dan teori Y. Di teori X itu pada dasarnya orang malas dan harus dihukum untuk atau diimbali. Sedangkan perilaku Y itu orang itu pada dasarnya tertarik untuk menjadi produktif, cenderung mendapatkan eh, kepuasan dan termotivasi. Ini adalah ciri-cirinya. Kalau teori X itu orangnya malas, tidak punya ambisi, tidak suka tanggung jawab, orang mementingkan dirinya sendiri, suka protes, menentang perubahan, mudah dihasut dan sebagainya tidak pintar. Nah, makanya kadang mengajari orang yang setengah pintar itu kadang susah. Nah, bodoh sekalian atau pintar sekalian. Kemudian untuk teori J itu akan orangnya energik, berambisi untuk mencari tanggung jawab, orang dapat tidak mementingkan diri sendiri, menyumbangkan pertumbuhan dan perubahan bisnis, tidak terlalu hitungan kira-kira gitu. Orangnya juga smart atau cerdas atau pintar. Nah, eh, selanjutnya itu ada, jadi ini ada beberapa macam teori gitu mengenai tentunya nanti akan diperdalam lagi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita akan mengenal ada dalam model hierarki kebutuhan manusia. Jadi pada prinsipnya, menurut Abraham Maslow, itu yang disebut dengan teori Maslow 1954, itu berpendapat bahwa orang yang bekerja itu berupaya memuaskan satu atau lebih dari 5 kebutuhan. Jadi Maslow itu secara generik ada 5 kebutuhan. Ya, kebutuhan pertama adalah kebutuhan biologi dan fisik, yaitu berupa kebutuhan-kebutuhan dasar yang terdiri dari
yaitu udara, sorry, nah ini udara, kemudian makanan, minuman, tempat berlindung, kehangatan, kemudian juga tidur. Itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Jadi semua itu orang kaya, orang miskin pasti butuh itu. Nah, butuh itu. Nah, yang atas pun semuanya butuh, hanya pencapaiannya berbeda. Jadi orang tidak akan ketika orang masih butuh memenuhi supaya nggak lapar, nggak haus, maka juga nggak akan mencari yang sifatnya keamanan. Orang itu kalau mencari sifat keamanan atau safety need atau kebutuhan keamanan itu setelah kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, apa aja ya, masalah makan, minum, sandang, pangan gitu kan, itu harus dipenuhi dulu. Nah, ketika sudah dipenuhi baru biasanya terus memilih. Memilih apa? Yang level berikutnya adalah perlindungan. Perlindungan, kemudian keamanan, keteraturan, hukum, kejelasan hukum, kemudian batasan dan stabilitas. Jadi setelah seseorang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka akan beranjak ke kebutuhan berikutnya, keinginan berikutnya. Tentunya seseorang yang mohon maaf, seorang dengan penghasilan tertentu yang sangat kecil, yang tiap hari tidak bisa mencapai kebutuhan untuk ganti baju, itu otomatis untuk makanan dulu. Mereka nggak butuh. Mereka ibaratnya makanan basi pun kadang dimakan. Atau makanan yang mengandung racun yang katanya ada pengawet tambahan atau apa, mereka nggak peduli. Karena yang dibutuhkan itu adalah perutnya itu kenyang dulu. Ya, kenyang dulu. Nah, baru berikutnya setelah keamanan, kemudian adalah rasa memiliki dan mencintai. Ya. Apa itu? Keluarga, afeksi, keberterimaan, kemudian hubungan, ke apa itu tim atau grup, kelompok kerja. Jadi, nah ini biasanya kalau orang umum itu ketika belum terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu secara lebih mapan, itu biasanya terus masih belum siap menikah gitu kan, belum siap menikah karena yaitu karena mereka belum bisa mencukupi dirinya sendiri, masa mau mencukupi orang lain gitu kan. Kemudian tahapan berikutnya adalah kehormatan, di mana apa pencapaian, status, tanggung jawab dan reputasi. Nah, setelah eh, kelompok itu biasanya mencapai ingin jabatan-jabatan tertentu yang dulu ya nanti mungkin Anda itu seperti ini ya, namanya setiap ada masalah terselesaikan akan muncul masalah baru. Saat ini Anda itu misalnya lagi kuliah semester awal ya, nanti pengen sekali segera lulus ya kayak gitu kan. Nah, ketika lulus itu kesannya itu sudah masalah kuliah sudah selesai, tapi padahal itu akan menghadapi masalah baru. Apa misalnya mencari pekerjaan, mencari penghidupan gitu kan. Nah, suatu saat akan dapat pekerjaan. Apakah masalahnya selesai? Enggak. Nanti akan muncul masalah berikutnya lagi yaitu apa? Nah, karir atau jabatan. Mungkin awal tentu Anda tidak protes dikasih pekerjaan dengan gaji misalnya 3 juta dekat rumah kayak gitu. Awal-awal cukup menerima, senang sekali, bahagia. Tapi ketika masalah mulai muncul ketika Anda sudah bekerja sekian lama, kemudian mungkin ada seangkatan Anda diangkat menjadi jabatan lebih tinggi, misalnya asisten manajer atau manajer, itu akan menjadi masalah. Karena Anda anggap tidak memiliki kehormatan, tidak mencapai reputasi, tidak mencapai status tertentu, ya gitu. Nah, dan yang terakhir adalah setelah kita melewati pahaman kehormatan itu adalah aktualisasi diri. Nah, di mana pertumbuhan perorangan seseorang dan pengisian hal-hal hidup ya. Nah, ini adalah contoh kalau yang sebelah kiri ini sebenarnya masih di Maslow ya, masih di Maslow. Yang sebelah kiri itu adalah contoh secara umum, jadi kebutuhan fisiologis itu adalah tempat tinggal, kemudian kebutuhan keamanan itu stabilitas, kemudian kebutuhan
sosial tadi adalah belongingness and love gitu ya. Kemudian di situ ada pertemanan. Kalau dari sisi organisasi itu adalah teman di tempat kerja. Nah, kemudian kalau di kebutuhan percaya diri, esteem tadi, kehormatan itu adalah status. Kalau contoh umum kalau di organisasi adalah jabatan. Nah, semakin tinggi jabatan seseorang tentunya akan semakin merasa terhormat dan ingin segera dicapai. Nah, seseorang itu ketika menjadi orang tadi saya bilang mungkin pertama pengen bekerja, setelah itu mungkin akan menjadi manajer atau asisten manajer. Setelah menjadi asisten manajer pasti nggak puas, pengen jadi manajer. Manajer mungkin nggak puas, ingin intinya mencapai pejabat atau tertinggi di situ. Kemudian yang terakhir adalah pemulihan diri atau aktualisasi diri yang di dalam hal ini, kalau dalam pekerjaan itu mencari tantangan baru. Ya. Nah, Maslow itu tidak berhenti terus berkembang, kemudian ada tambahan, ada kalau tadi Maslow generik itu ada 5, kemudian kalau dikembangkan itu menjadi 7 level. Nah, 7 level itu tambahnya apa? Yang keenam, mohon maaf, yang ke eh, 4, jadi aktualisasi diri tetap yang tertinggi, maka ada yang kelima, 5 tambahan itu adalah cognitive need, adalah apa ya, pencapaian atau kebutuhan untuk kepandaian ya, atau istilahnya rasionalitas. Di sini dalam bentuk apa? Pengetahuan, arti sebuah makna, kemudian kesadaran diri. Jadi lebih banyak untuk mencapai melalui jalur pendidikan, misalnya kayak gitu. Menjadi kuliah S2, S3, kemudian untuk menjadi profesor kan gitu kan. Dan tahapan berikutnya adalah estetik need atau estetika. Apa? Masalah kecantikan, masalah keseimbangan, bentuk. Makanya sekarang itu berlomba-lomba orang, makanya salon itu laris, termasuk operasi plastik. Bagaimana terus kemudian ada arisan sosialita. Jadi mereka itu juga makanya, kecuali karena ini memang karena COVID ini, biasanya kalau piknik itu menjadi hal yang menjadi kebutuhan. Bahwa hidup mereka itu ya kerja, ya 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 jalan-jalan, yang bersenang-senang, mungkin ya ke diskotik bagi orang yang suka seperti itu. Kemudian juga sampai operasi plastik, bentuk tubuh dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk mencapai estetika, kelihatan lebih gaul, kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih taman dan sebagainya. Dan yang di atas masih aktualisasi diri. Dan yang ini ada yang terakhir adalah kalau disempurnakan lagi ada 8 level namanya transcendent, yaitu membantu orang lain untuk mengaktualisasi diri kan, mengaktualisasi lagi diri. Jadi mungkin dirinya udah lepas semua sama bingung apa yang akan dikerjakan, maka dia orang lain yang akan dientaskan. Ya. Kadang kan orang sudah nggak bisa mampu untuk menduduki jabatan lebih tinggi, makanya disebut adanya king of maker atau pembuat raja ya istilahnya. Kingmaker ya, kingmaker atau king presiden. Jadi bisa jadi memang misalnya kayak Megawati sudah nggak bisa naik, maka yang bisa dilakukan adalah membuat orang lain adalah menjadi presidennya gitu. Dari teori 2 faktor tadi sudah disampaikan Herzberg gitu ya. Yang mengatakan Herzberg itu ada dua macam faktor, yaitu higienis dan motivasi. Higienis itu menyangkut kondisi kerja, sedangkan motivasi itu pengakuan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Nah, ini secara umum seperti ini. Faktor-faktor jadi ada 2 faktor, faktor motivasi dan faktor higienis. Nah, faktor higienis itu kadang ada kepuasan dan ketidakpuasan. Nah, kalau motivasi itu berisi apa saja, pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan dan pertumbuhan. Sedangkan kalau yang faktor higienis itu muncul
ketidakpuasan dan tidak ada ketidakpuasan. Yang itu faktor-faktor higienis, yaitu misalnya penyediaan atau dalam hal ini supervisor gitu ya. Kemudian kondisi bekerja, nyaman atau tidak, hubungan antar pribadi enak atau enggak, bayaran atau keamanannya, juga kebijakan administrasi perusahaan. Itu faktor-faktor higienis yang perlu dipertimbangkan. Selain teori-teori tadi, sebenarnya ada teori-teori lain yang disebut dengan teori ekspektasi yang mengungkapkan bahwa orang termotivasi bekerja dapat diperoleh imbalan, dan teori keadilan itu adalah ketika dia mendapatkan lebih dari orang lain, itu biasanya orang itu menganggap adil. Nah, ada 5 program utama untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan dihargai. Itu yang pertama adalah namanya teori reinforcement atau penguatan. Di situ ada modifikasi perilaku, kemudian teori manajemen tujuan, manajemen partisipatif dan pemberdayaan, manajemen tim, dan penganiayaan pekerjaan. Kita satu persatu kita secara cepat. Yang pertama reinforcement, yaitu teori bahwa perilaku dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan saran berupa imbalan atau hukuman. Jadi seseorang kalau merasa kurang itu dipacu dengan adanya imbalan, itu bisa memotivasi, atau mungkin memang dihukum supaya tidak melakukan tindakan. Kemudian teori yang kedua itu adalah berdasarkan tujuan. Serangkaian prosedur yang mencakup manajer atau bawahan dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Kemudian manajemen partisipatif dan pemberdayaan itu metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan suara dalam manajemen pekerjaannya. Kemudian yang keempat itu adalah manajemen tim, di mana meningkatkan kepuasan dengan memberikan dimasukkan dalam tim untuk membuat keputusan secara bersama-sama meskipun kecil. Kemudian untuk pengayaan pekerjaan itu seseorang itu supaya puas, supaya termotivasi itu ditambahi dengan satu atau lebih faktor motivasi dalam kegiatan kerja, misalnya pencapaian tertentu. Jadi nanti di lapangan, di pekerjaan itu jangan salah, ketika seorang atasan memberikan pekerjaan bagi seseorang itu bisa jadi karena dia bisa diandalkan. Jangan terlalu puas, oh bukan saya yang disuruh. Itu harusnya hati-hati Anda. Karena bisa jadi Anda itu secara perlahan-lahan perannya disingkirkan. Oke, saya kira cukup, tapi ini ada sedikit gambaran nanti bisa ditambahkan. Jadi ada 3 gaya manajerial umum, yaitu autokratis, demokratis, dan wewenang penuh. Jadi kalau autokratis itu dengan memberikan perintah dan karyawan harus mematuhi tanpa ragu-ragu. Kalau demokratis itu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan masukan, tapi keputusan tetap dari manajernya. Sedangkan kalau wewenang penuh itu diberikan pada bawahannya untuk membuat keputusan, seperti demikian. Oke, saya kira sementara cukup untuk kuliah hari ini. Silahkan diperdalam dengan materi-materi yang lain juga boleh, atau nanti bisa dibaca dengan dari PPT-nya. Karena bisa jadi memang yang saya sampaikan itu terlalu cepat. Oke, saya tutup kuliah pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.